Laju kasus demam berdarah denggi atau DPD di Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat pada Maret 2024 bila dibandingkan pada periode yang sama. Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024 ada 88.593 kasus DPD di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 621 yang semula berkisar di angka 15.977. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok 5, Kaila Prasasti, dengan anggota saya, Melisa, Listian, Yusuf, dan Kansa, yang akan mempresentasikan data dashboard kesehatan mengenai demam berdarah dengue DBD. Data yang kami gunakan berasal dari Kaggle dengan total 42 data pasien yang terdiri dari 8 variabel seperti usia, jenis kelamin, durasi gejala, gejala klinis, penyakit penyerta, dan faktor resiko. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola karakteristik pasien DBD sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan. Berdasarkan dashboard, gejala yang paling sering muncul adalah kombinasi demam, nyeri otot, muntah, dan pendarahan. Sedangkan gejala ringan seperti sakit kepala dan mual jumlahnya lebih sedikit. Dari diagram terlihat bahwa kasus DBD terjadi pada laki-laki dan perempuan. Namun, sebagian besar pasien mengalami durasi gejala selama 5-7 hari, dengan 7 hari sebagai durasi yang paling dominan, terutama pada kasus yang lebih berat. Kasus dengan gejala seperti pendarahan dan ruam cenderung memiliki durasi lebih lama yang menunjukkan bahwa semakin kompleks gejala maka tingkat keparahan juga semakin tinggi. Usia. Berdasarkan distribusi usia, kasus DBD banyak terjadi pada usia produktif, kemungkinan karena aktivitas luar ruangan yang lebih tinggi sehingga lebih berisiko terkena gigitan nyamuk. Dari hasil analisis, ditemukan adanya peningkatan kasus pada periode tertentu, serta adanya wilayah dengan risiko tinggi. Lingkungan seperti curah hujan juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus DBD. Baik, maka dari itu, berdasarkan hasil visualisasi dashboard, dapat disimpulkan bahwa data kasus demam berdarah dengue menunjukkan pola distribusi yang cukup jelas dari beberapa aspek. Dari sisi gejala, sebagian besar pasien mengalami kombinasi gejala berat seperti demam, nyeri otot, muntah, dan perdarahan yang mendominasi dibandingkan gejala ringan. Pada perbandingan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah kasus lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, berdasarkan durasi gejala, mayoritas pasien berada pada rentang 5 hingga 7 hari. Dengan durasi yang lebih lama, cenderung muncul pada kasus dengan gejala yang lebih kompleks. Dashboard juga menunjukkan adanya hubungan antara jenis gejala dengan tingkat keparahan, di mana pasien dengan gejala tambahan seperti perdarahan dan ruam memiliki kecenderungan kondisi yang lebih serius. Selain itu, distribusi usia menunjukkan bahwa kasus lebih banyak terjadi pada kelompok usia produktif yang berpotensi memiliki tingkat aktivitas lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko paparan. Secara keseluruhan, dashboard ini menunjukkan bahwa pola kasus DBD dipengaruhi oleh kombinasi faktor gejala, durasi, jenis kelamin, dan usia yang saling berkaitan dan menentukan tingkat keparahan pasien. Dengan demikian, dashboard ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memahami pola kejadian DBD serta mendukung pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.